morning guys, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Di episode ketiga kali ini, kami ingin mengajak pemirsa untuk mengenal lebih banyak tentang dunia memancing. Nah, hobi yang satu ini sangat menarik untuk disimak nih guys. Memancing merupakan salah satu hobi yang cukup diminati. Aktivitas ini mengasyikkan dan melatih kesabaran kita juga. Memancing ini juga memberikan kepuasan tersendiri ketika kita berhasil mendapatkan ikan yang kita harapkan. Dari hobi yang sama ini terbentuklah suatu komunitas. Salah satunya adalah Cana Hunter Tanjung Pinang. Cana Hunter berasal dari dua kata. Yang pertama, Cana berasal dari bahasa Latin yang dimana dalam bahasa Inggris disebut snakehead fish atau dalam bahasa Indonesia berarti ikan gabus. Dan yang kedua, Hunter adalah pemburu. Jadi dari namanya saja kita sudah tahu bahwa Cana Hunter adalah suatu komunitas pemburu ikan gabus. Komunitas pemancing ini cukup unik karena hanya memancing ikan gabus sebagai targetnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Kurniawan, Cana Hunter Tanjung Pinang. Yes. Mengapa saya menggeluti hobi casting gabus ini? Karena menjadi tantangan buat saya, yaitu untuk menantang adrenalin, memacu adrenalin, dan lebih menyatu dengan alam timbang hobi yang lain. Untuk pengalaman saya menggeluti hobi casting ini, rekor pribadi saya mendapatkan ikan gabus seberat 2,7 kilo dan ikan buju seberat 2,1 kilo. Ikan-ikan tersebut dipancing, ada yang saya rilis dan ada yang saya ternak lagi untuk menjaga alam dan tetap lestari. Oke, selamat siang. Di sini saya coba jelaskan sedikit tentang peliharaan saya, itu ikan gabus. Kalau nama kerennya snakehead. Dan nama latinnya Cana, tepatnya Cana pulchra ya. Jadi di sini Cana pulchra ini dia asalnya ditemukan di Myanmar, di daerah subtropis ya. Maksudnya subtropis dia bisa hidup di air yang agak dingin karena dia suhunya 16-26 derajat. Bisa nggak piara di Indonesia? Bisa, karena dia termasuknya agak kuat sih. Kalau gabus nggak sulit, jadi nggak perlu pakai aerator atau apa, dia tetap bisa hidup.
kawan-kawan, hari ini saya mau perkenalkan ikan peliharaan saya. Ikan ini nama latinnya Marulerius, biasa orang tempatannya memanggil nama maru atau nama dekat Indonesianya gabus batik. Ikan ini saya dapat dari Kalimantan Tengah, tepatnya di Sampit. Nah, dulu saya belinya ini ukurannya kurang lebih segini lah. Saya juga meliharanya juga baru. Perawatannya untuk ikan ini, untuk maru ini perawatannya sangat mudah. Biasanya ikan gabus ini kan, ikan ini nggak perlu menggunakan air radiator itu atau oksigen, dia masih bisa hidup. Kalau untuk spesies yang di Kalimantan sama yang di Kepri, bedanya itu kan, kalau yang di Kepri itu rata-rata banyak gabus itu macam astriata atau gabus bujuk yang biasa-biasa. Kalau yang ini bedanya, ini size-nya berbeda dan dia ada total bunganya juga. Untuk harga ya ini lumayan lah untuk harga ya. Harganya sekitaran, kalau untuk baby-babynya bisa sampai dari 12 cm sampai 15 cm itu harganya 500-an. Kalau gabus yang di sini biasa di pasar 1 kilo 60.000 kan gitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, nama saya Denny Ricardo. Hari ini saya mau menjelaskan tentang tackle yang akan digunakan, saya gunakan dan teman-teman gunakan untuk casting gabus. Yang saya pegang ini sekarang bed casting. Bed casting ini maksudnya kan mesin bed casting. Perbedaan dari bed casting sama spinning, nampak dari jenisnya berbeda, spoolnya berbeda. Kalau dari bed casting ini untuk kenyamanannya, untuk kenyamanan casting dia lebih mudah. Dari satu tangan semuanya. Dari penahanan spool, kita nggak harus buka BLA macam spinning. Jadi begitu kita cast, misalnya hasilnya langsung strike, kita langsung buka. BLA-nya langsung semuanya di jari. Gitu. Untuk root, biasanya untuk root casting biasanya kita menggunakan yang nggak terlalu heavy. Biasa kita menggunakan yang libisnya yang di bawah maksimal 16 lah. 16 itu udah nggak kaku karena kita menggunakan lurur yang ringan. Oke. Untuk spinning banyak digunakan. Biasa untuk pemula, dari teman-teman juga biasa menggunakan root spinning karena spinning ini lebih mudah. Lebih mudahnya digunakan karena biasanya kalau orang-orang bilang kalau buat ngecast
ngelong cast gitu buat lontaran, lebih ringan pakai spinning dan lebih fleksibel sih pakai spinning daripada pakai yang bed casting ini. Kalau untuk pemula saya sarankan menggunakan tackle spinning. Oke. Tadi saya sudah menjelaskan tentang tackle dan caranya. Sekarang kita beralih yang kedua. Yang kedua, kalau mau casting itu dibutuhkan umpan. Biasanya orang dulu-dulu pakai umpan udang. Sekarang zamannya udah beda. Sekarang kita sudah memakai umpan tiruan. Umpan tiruan ini seperti yang saya ada di sini. Biasanya kalau snakehead itu kita biasanya pakai yang kalau di rumputan kita pakai soft rock. Ini namanya soft rock dari karet, dia buat normal. Ini soft rock hunter ya, hunter. Namanya Hunter Fitri. Di rumputan ini bisa jalan ini, nggak takut sangkut. Ini bisa didapat di online shop. Nanti di bawah ini, kalau mau cari soft rock yang dari Thailand original di bawah ini nanti. Nah, yang kedua biasa kalau orang yang medan castingnya luas ya, kayak luas ya yang di belakang saya gini, luas, biasa pakai jump rock. Jump rock ini biasa mengeluarkan air yang macam katak, jadi dia begitu ditarik dia ngejam macam katak gitu, ngejam. Nah nanti dari belakang biasanya si pemangsa itu langsung nyegrap. Yang ketiga, biasa kalau dia dalam maksudnya dari kedalaman 2 atau sampai 3 meter atau lebih dalam lagi, biasanya kita pakai soft plastik dengan menggunakan jig head. Jadi dia mainnya di dasar ya, kalau mau cari yang di dasar. Nah ini soft plastik. Nah yang paling spektakuler ini, kita ada produk dari Agana, Green Bay Agana. Ini produknya anak Kepri ini, ada di Batam. Ini K-Series Green Bay Agana ini. Boleh dicoba nanti teman-teman. Kalau mau beli Agana ini, di bawah nanti ada online shopnya, ada kontaknya. Boleh nanti beli-beli ini. Ini Agana ini dia ada Agana lure, ada Agana snap. Nah, terus ada merchandise-nya seperti ada Agana t-shirt, ada Agana hat, tapi nanti itu di bawah ya. Nanti kalau mau beli-beli atau mau lihat-lihat atau mau tanya-tanya di bawah. Nah, Agana ini kita bisa gunakan di dua. Maksudnya di dua, di saltwater bisa, di air asin bisa, di air tawar bisa juga. Ini menyerupai ikan ya, ikan-ikanan, main-mainan ikan. Jadi nanti dia actionnya itu ya macam ikan beneran gitu. Nah, Agana ini terjangkau juga. Ini yang jelas ini buatan anak Kepri. Ayo kita support buatan anak Kepri.
Nah, Bang, kalau ini sih jenisnya jenis apa? Dari family Chinaedae. Jenisnya Cana, spesiesnya Aurantia maculata. Kalau asal dia itu dari India, Sungai Asam, Brahmaputra. Nah, kalau yang di sana itu Asiatica. Itu dari dari Cina, sama penyebarannya Cina sama Vietnam. Kalau size dia sih sana lebih kecil dibanding sini. Kalau yang di sini itu bisa sampai 30-40 cm. Bahkan ada yang pernah ngekip sampai 60 cm. Kalau yang Asiatica itu cuman 34-35. Mantok ada yang ngekip sampai 40 aja. Perkenalkan, nama saya Seven, saya dari anggota Cana Hunter Tanjung Pinang. Saya menyukai casting karena adrenalin terpacu semua. Karena setiap ikan yang nyambar, bunyinya tuh bikin jantung berdebar gitu. Dan kalau mancing lain tuh nggak enak, karena sambarnya cuman terasa di tangan kalau mancing pakai tangan biasa. Dan kalau casting tuh lempar, tarik, kita nggak bosan kan. Awalnya saya tertarik dengan mancing casting ini karena melihat orang di TV itu mancing mania seru gitu lihatnya. Lempar, tarik, pakai umpan palsu bisa dapat ikan. Dan ikannya itu pun keren-keren juga kan, lihat sambarnya gitu, tarikannya semua. Saya bergabung di grup ini belum terlalu lama lah, baru beberapa bulan. Jadi saya di sini sukanya ya casting ini lah, daripada mancing, daripada hobi yang lain. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reno Purna Irawan. Saya adalah salah satu pengurus dari komunitas pancing Cana Hunter Tanjung Pinang ya. Apa sih komunitas Cana Hunter Tanjung Pinang ini? Jadi ini dispesialiskan untuk mancing gabus ya. Jadi kami waktu itu berdiri dari beberapa teman yang mengajukan untuk buat komunitas ini karena hobi kami emang mancing gabus. Kenapa sih harus gabus? Karena mungkin nggak terlalu berpatokan dengan waktu ya. Maksudnya pulang kerja bisa langsung, nggak nunggu seperti mancing di saltwater, nunggu pasang surutnya enggak. Jadi kapan aja kita bisa pergi lah intinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Sidik, anggota dari Cana Hunter Tanjung Pinang. Banyak pengalaman menarik ketika saya mulai mengikuti kegiatan di castinger ini ya. Dan memang inilah bukan awal bagi saya untuk ikut mancing, karena memang sebelumnya juga udah hobi mancing gitu. Cuman teknik yang saya gunakan adalah teknik handland. Nah, pengalaman yang menarik dari handland itu adalah ketika tangan saya terluka. Jadi saya mulai berpikir untuk mengubah cara mancing saya. Dan akhirnya saya ketemu dengan rekan-rekan dari Cana Hunter Tanjung Pinang ini. Kemudian mengikuti salah satu event ketika itu. Eventnya kalau tak salah saya itu mancing bareng atau cast bar bareng. Tepatnya di Malang Rapat. Dan karena awal tentu masih sangat kaku dan nggak familiar dengan teknik casting gitu ya. Sehingga joran yang saya gunakan juga joran yang sangat kaku banget.
Dan yang paling menarik bagi saya adalah ketika disambar umpan saya gitu, itu kayak orang jantungan, terkejut, wow gitu ya. Nah, ini di sini yang membuat saya tertantang terus dan semakin menikmati teknik mancing casting ini. Dan untuk casting itu sendiri, untuk target gabus saya menggunakan Fitri. Ini produk dari Hunter kayaknya ya. Nah, ini kurang pasti, nanti mungkin akan ada yang menjelaskan rekan-rekan. Saya lupa ini. Kalau salah ini namanya Fitri ya. Nah, ini sangat menarik sekali bagi saya karena dia kalau disambar itu udah otomatis lengket gitu. Dan dapat dia mau kocolan, mau babon pasti naik gitu. Nah, sementara untuk target yang lain seperti baramundi, kemudian ungar dan lain sebagainya, saya menggunakan produk Agana ya. Produknya luar biasa keren dan ya, yang nama mancing memang aku yakin gitu, keyakinan yang pertama. Tapi dengan menggunakan produk ini saya merasakan puas dan Agana memang luar biasa gitu. Jarang boncos atau selalu dapat sambaran. Mungkin banyak lagi sih pengalaman yang sangat menarik bagi saya ketika saya mulai aktif di castinger ini. Terima kasih. Bila ku tak di sini, tetaplah kau bernyanyi. Dan bila ku telah pergi, kenanglah yang terjadi. Pastikan padaku bahwa kamu kan baik-baik saja. Karena Kelihatannya menarik sekali ya guys mengikuti kegiatan memancing ini. Kayaknya kita harus pisah lagi nih guys. Eits, tunggu dulu guys. Sebelum berpisah, ada quotes dari Ted Hughes tentang memancing seperti berikut. Fishing provides that connection with the whole living world. It gives you the opportunity of being totally immersed, turning back into yourself in a good way. A form of meditation, some form of communion with levels of yourself that are deeper than the ordinary self. Tetap tonton terus This Is My Hobby setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 12.30 dan 19.30 waktu Indonesia Barat. Pastinya di channel kesayangan Anda, hanya di TV Kepri. Bye! sendirian, dan semua bintang yang kutinggalkan temani kau sampai akhir malam. Percayalah padaku, meski di gelap malam kamu gak sendirian. Dan semua bintang yang kutinggalkan temani kau sampai akhir malam. Mungkin ini hanya sementara, mungkin juga untuk selamanya. Tapi nanti jika ku kembali, kau harus ada di sini. Percayalah padaku, meski di gelap malam kamu gak sendiri.